aktivitas Departemen TM. Kemudian kita sortir, masukkan nama kita. Nah, di sini ada beberapa tas yang sudah ada. Untuk to do monthly ini untuk bulanan, kemudian to do list weekly dan diary ini untuk mingguan dan harian. Kemudian ada to do incidental, ini untuk tas yang sifatnya itu dadakan, misalkan meeting dadakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak rutin sifatnya. Ini bisa dimasukkan dalam cut incidental. Kemudian ini nanti cut yang sudah di down. Nah, kita sampai sini aja. Kalau untuk cut close ini nanti akan digeser oleh PM. Oke, kita mulai untuk pembuatan cut rutin harian, karena ini hari Jumat tanggal 20, maka kita bukan bikin dulu cut daily nih. Untuk laporan timesheet personal kita klik. Nah, ini kita harus copy dulu cut ini ke ongoing. Kita klik yang pojokan atas ini, kemudian kita pilih copy cut ya. Jangan sampai tertukar antara copy cut sama move cut ya. Kalau copy cut dia cuma akan mengcopy aja cut yang ada di to-do list ke ongoing. Sedangkan move cut ini dia akan menggeser cut, sehingga nanti ini cut masternya akan digeser. Jadi kita harus mengcopy aja ya, copy cut. Nah, ini kita masukkan di list, kita copy ke ongoing, kemudian kita checklist. Oke, kalau sudah, kita kembali. Untuk laporan timesheet personal sudah kita kopikan, kita lihat. Nah, dia udah geser ya. Sudah tercopy. Kemudian yang kedua, laporan harian HSE. Nah, ini berisikan nanti laporan dari HSE. Apabila laporan harian sudah di email, maka cut ini nanti yang akan digeser. Oke, kita copy dulu, copy cut ke ongoing. Oke, terus kita back, kemudian external to work meeting sama kita copy ke ongoing. Oke, kita back. Laporan HSC sudah eksternal, work meeting sudah di copy, kemudian di internal to work meeting kita
copy going sama internal. Nah, ini meeting mingguan. Ini sifatnya kegiatan yang setiap minggu sekali ya, meeting mingguan internal. Nantinya ini meeting kita dengan teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau mau dilakukan hari Sabtu atau Minggu, ini bisa digeser atau di copy ke ongoing ya. Ya, tiap minggu sekali kita lakukan di hari Sabtu aja ya. Ini untuk meeting mingguan ini. Kemudian laporan progres mingguan. Nah, ini juga berdasarkan update mingguan progres di Odoo ya. Biasanya ini yang dilakukan oleh planner ya. Jadi biasanya diisi kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu ini bisa bisa digeser ya atau dimainkan ya. Kemudian kunjungan lapangan juga ini sifatnya kegiatan mingguan. Ini kegiatan site manager untuk set visit ke lapangan. Setiap minggu minimal 1 kali kita ke lapangan ya. Kalau sudah dilakukan ini cut ini berarti bergerak ke ongoing ya. Misalkan minggu ini minggu ketiga. Nah, ini kita mau lakukan hari ini ya. Kita nggak apa-apa, kita copy ke ongoing. Sudah tercopy ya. Kemudian ini sudah meeting mingguan eksternal user atau subcon. Nah, ini biasanya meeting mingguan kita dengan PHE ya. Biasanya kan setiap hari Minggu ya. Jadi cut ini hari Minggu biasanya digeser ya, atau dimainkan ya. Kemudian laporan timesheet alat. Nah, ini biasanya timesheet TMC ya. Kita copy cut, kemudian ongoing. Oke. Kemudian yang terakhir laporan progres harian. Ini berhubungan dengan laporan biasanya highlight ya, yang kita email ke PHE ya. Ini sifatnya harian. Kita copy. Oke, ini udah semua. Jadi normalnya kita diary to do list ini biasanya ada 6 cut ya. 6 cut. Kemudian untuk weekly-nya itu kita ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Ada 4 nih. Jadi weekly itu tiap minggu cut-nya itu harus dimainkan ya. Week 1, week 2, week 3, week sampai week 4 ya. Kalau daily ini kita harian biasanya ada 6 cut aja. Ini kita lihat di ongoing yang sudah tercopy. Ini untuk daily-nya ada timesheet personal ini. Kemudian ada report harian ASC, ada internal toolbox meeting. Ketiga, ini keempatnya ada internal toolbox meeting. Kelimanya laporan timesheet alat. Kemudian yang keenam laporan progres harian.
Nah ini kunjungi laporan ini tadi cut mingguan ya. Nah sekarang kita akan melengkapi label-labelnya ya beserta due date-nya. Jadi kita klik untuk laporan timesheet personalnya. Ini kita klik di label, kemudian kita masukkan tanggal ya, tanggal hari ini ya. Tanggal hari ini tanggal 20, kemudian bulannya ya, jangan lupa nih bulan Agustus, kemudian masukkan due date-nya ya, ini due date. Nah ini batas laporan kita harian ya. Kita due date-nya berarti tanggal 20 juga ya, 20 Agustus ya, satu hari ya. Ini today ya, klik today, kemudian ini untuk jamnya bisa disetting bisa di sore hari ini, bisa evening jam 5 atau night ya jam 20 ya. Kalau saya biasanya jam 20 aja, ini malam nih, kemudian done. Oke, kalau sudah kita back. Nah ini sudah tersetting labelnya dan due date-nya ya. Kemudian cut yang kedua, laporan harian HSE sama ya. Ini juga tanggalnya ditentukan, laporan harian HSE tanggal 20 Agustus. Nah due date-nya juga ditentukan today, night, done. Oke, habis itu back ya. Nah ini juga sama ya prosesnya ya, untuk internal to meeting juga harian, prosesnya juga sama, masukin tanggal. Ini juga sama, tanggal 20 Agustus. Today. Nah, kunjungan lapangan. Ini aktivitas mingguan ya. Jadi ini adalah planning mingguan, kita melakukan aktivitas ke lapangan ya. Jadi ini berbeda ya dengan yang tadi. Ini mingguan, ini berarti kan dia weekly ya, mingguan. Kita tambahkan labelnya, weekly-nya itu dia di bulan apa. Nah jadi nggak usah masukin tanggal ya, dia langsung ke bulan aja, bulan Agustus. Bulan Agustus. Terus habis ini dia, nah ini weeknya harus ini ya, dipilih ya. Week pertama itu dia tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Week 2 dia tanggal 8 sampai dengan tanggal 14. Week 3 tanggal 15 sampai tanggal 21. Week 4 tanggal 22 sampai akhir bulan ya. Jadi sampai cuma 4 week aja ya. Nah ini sekarang tanggal 20 ya, 20 berarti masuk ke week 3. Kita checklist week 3. Nah ini due date-nya juga sama dengan yang tadi, due date-nya hari ini ya. Oke, kalau itu sudah lengkap labelnya, selesai. Nah ini kembali lagi ke report harian ya untuk timesheet alat ini tadi sama dengan
apa sesuai dengan yang tadi, masukin tanggal 20 Agustus, due date today, naik. Oke, kemudian laporan progres harian, ini tanggal 20 Agustus, due date, nah ini udah selesai semua ya, semua akad sudah terisi untuk labelnya, tanggal, bulan, dan due date-nya ya. Jadi ini setiap hari harus digeser ke, kalau sudah nanti akan saya buatkan videonya untuk menggeser ya, apabila cut ini sudah selesai ya. Nanti kita geser ongoing ini ke down, ini ya, ke done ya. Nah ini untuk pengisian, untuk biasanya kita isi, saya ini di pagi ya. Jadi sebelum jam 10 cut ini sudah dibuat ya. Batasnya sampai jam 10 siang ya. Di atas jam 10 itu biasanya nanti terikot kita statusnya terlambat eksekusi ya. Nanti akan terikot dari biasanya di servernya Mas Niko ya. Jadi diusahakan sebelum jam 10 cut ongoing ini sudah dibuat ya. Oke, itu mungkin untuk pengisian to do list daily ya, sama weekly ya. Nanti saya akan coba jelaskan yang untuk monthly ini kepensuasanya cuma sebulanan aja, dan sudah disetting tanggalnya, nanti tinggal menyesuaikan aja ketika dia sudah due date-nya yang sudah tercantum, dia harus digeser ke ongoing ya. Oke, ini aja. Nanti bisa tanya-tanya kalau emang belum paham ya. Oke, sekian dulu ya.